Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 3 informasi penting, yakni di bulan-bulan dicairkannya bantuan PKH di tahap yang keempat. Ada 3 info penting yang harus KPM PKH dan KPM BPNT ketahui. Nah, informasi apa saja Kak itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya ada 3 info penting di tengah-tengah bulan-bulan pencairan bantuan PKH di tahap yang keempat ini. KPM PKH dan KPM BPNT wajib mengetahui 3 informasi penting ini bagi KPM yang mendapatkan bantuan PKH dan bantuan BPNT. Seperti apa informasinya? Simak video ini hingga habis. Nah, baik sahabat YouTube, perlu Anda ketahui bahwasanya pendamping PKH di Kabupaten Banyuwangi di zona 2 telah melakukan rapat koordinasi dengan koordinator kabupaten masing-masing. Nah, di situ ada beberapa pembahasan yang telah dikaji dalam rapat koordinasi tersebut yang di sini bisa saya simpulkan terkait 3 informasi penting yang harus Anda ketahui bagi para KPM PKH dan KPM BPNT. Sesuai yang Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya di bulan Oktober ini memang bulan-bulan dicairkannya bantuan PKH di tahap yang keempat ini sahabat YouTube. Karena memang jadwal pencairan bantuan PKH di tahap yang keempat jatuh pada bulan Oktober, November, dan Desember. Namun hingga saat ini kami pendamping PKH masih belum menerima surat SP2D dari Kementerian Sosial terkait pencairan bantuan PKH di tahap yang keempat. Untuk itu kami bisa memastikan dan bisa mengatakan bahwa hingga saat ini bantuan PKH di tahap yang keempat belum cair juga sahabat YouTube. Jadi bagi Anda semua yang berharap dan terus bertanya apakah PKH di tahap yang keempat ini sudah cair, jawabannya adalah masih belum. Karena kami juga masih menunggu informasi dari Kementerian Sosial, biasanya ditandai dengan adanya surat SP2D yang sudah turun dari Kementerian Sosial. Nah, untuk itu sahabat YouTube, sembari menunggu pencairan bantuan PKH di tahap yang keempat, di sini saya akan membahas 3 informasi penting yang harus Anda ketahui bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, informasi yang pertama adalah saat ini PT POS telah tumbuh kembang di tahun 2022 sahabat YouTube. Nah, untuk itu pencairan bantuan-bantuan yang sudah dilakukan oleh PT POS ini mendapat apresiasi yang sangat bagus. Sehingga nantinya bantuan-bantuan sosial di kemudian hari ada potensi untuk dicairkan melalui kantor pos. Sehingga nanti bisa jadi bantuan-bantuan baik itu PKH maupun BPNT bisa cair melewati pos. Karena ada beberapa daerah yang tertinggal, terluar, dan terdalam, bantuan BPNT-nya ini memang selalu dicairkan melalui kantor pos. Karena dirasa jika melalui ATM, daerah-daerah ini medannya sangat kesulitan untuk menemukan mesin ATM, sehingga pemerintah mencairkan bantuan BPNT-nya melalui kantor pos yang di situ ketika ada KPM yang sangat sulit dijangkau, maka pihak PT POS sendirilah yang akan mengantarkan ke rumah KPM masing-masing. Sebut saja di daerah-daerah Papua, kemudian daerah lain yang memang
medannya itu sulit, harus melewati beberapa laut, kemudian harus melewati beberapa gunung. Jadi di situ kementerian mencairkan bantuan BPNT-nya melalui PT POS. Nah, di sini PT POS mendapatkan apresiasi yang sangat baik terhadap bantuan sosial bagi KPM-KPM penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT. Kemudian informasi yang kedua sahabat YouTube yang perlu Anda ketahui bahwasanya saat ini Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi telah menginstruksikan kepada kami para pendamping PKH untuk mencari satu lansia saja di daerah masing-masing jika di situ terdapat lansia yang masuk dalam kategori penerima bantuan permakanan. Jadi di situ minimal adalah umur 80 tahun yang nantinya siap didata dan akan menerima bantuan sosial dari kementerian. Nah, untuk pendamping maksimal satu lansia yang harus didata oleh dinas sosialnya masing-masing. Jika di situ ada beberapa lansia, maka bisa diberikan kepada pendamping PKH-nya yang lainnya. Jadi itu ya sahabat YouTube, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi menyuruh kepada pendamping PKH untuk mencari satu lansia saja yang berumur 80 tahun ke atas agar supaya nantinya bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, kemudian sahabat YouTube, informasi yang ketiga yang perlu Anda ketahui bahwasanya pada masa-masa kemarin ketika ada dilakukannya kegiatan rekonsiliasi terhadap KPM yang belum transaksi, baik itu belum menerima buku tabungan karena meninggal dan tidak ada ahli waris, maupun pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga di situ muncul data-data tidak transaksi yang dari tahap 1, 2, dan 3. Sehingga di situ muncul terus data-data KPM yang tidak transaksi dan di situ saldonya masih tetap ada dan belum pernah diambil sama sekali sahabat YouTube. Nah, saat ini pendamping PKH disuruh untuk membuatkan surat pernyataan bahwasanya bagi KPM yang belum pernah mendapatkan KKS atau menerima KKS tapi datanya sudah muncul di surat yang tidak transaksi tersebut. Nah, kami para pendamping PKH disuruh untuk membuatkan surat pernyataan pada KPM tersebut bahwasanya KPM tersebut benar-benar belum menerima KKS dari banknya masing-masing sahabat YouTube. Nah, kemudian bagi para KPM yang ternyata ditemukan sudah meninggal dan tidak ada ahli waris, kemudian pindah alamat atau menolak bantuan sosial, baik itu mampu atau alasan lain sebagainya, maka di situ KPM harus dibuatkan surat keterangan dari desanya masing-masing. Entah itu keterangannya meninggal tanpa ahli waris, maupun menolak bantuan sosial, ataupun pindah dan tidak ditemukan alamatnya. Nah, itulah sahabat YouTube 3 informasi pada hari ini yang harus Anda ketahui bahwasanya yang pertama adalah ada potensi PT POS nantinya akan disuruh untuk mencairkan bantuan sosial. Kemudian yang kedua adalah kami para pendamping PKH diinstruksikan untuk mencari lansia maksimal 1 orang saja. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya data-data KPM yang masuk data tidak transaksi saat ini harus membuat surat pernyataan bagi KPM yang benar-benar belum menerima KKS dan juga KPM yang meninggal dunia dan tanpa ahli waris, serta KPM yang sudah pindah dan KPM yang menolak bansos, maka harus dibuatkan surat keterangan dari kepala desanya masing-masing. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.